Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi analisis regresi cara eksplorasi dan meluruskan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Masuk ke materi pertama, yaitu mengenai analisis regresi cara eksplorasi. Pembahasan materi kali ini meliputi pengertian dan tujuan, langkah regresi estimasi, data, dan perhitungan. Sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan. Pengertian dari analisis regresi ini merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Model linear yang menyatakan hubungan variabel bebas atau independen dinotasikan dengan X, dan variabel tak bebas atau dependen dinotasikan dengan Y adalah Y sama dengan alpha plus beta X plus error. Regresi estimasinya yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Sedangkan cara untuk mencari regresi estimasi yaitu ada dua cara, yaitu cara eksplorasi dan cara konfirmasi. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai cara eksplorasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah regresi estimasi. Regresi estimasi terdiri dari 6 langkah. Pertama, mengurutkan data dari kecil ke besar menurut variabel X. Misalnya kecil di bawah dan besar di atas, menurut variabel bebas X. Kedua, membagi kedua angkatan X dan Y menjadi 3 bagian. Bagian bawah merupakan sepertiga bagian dengan X terkecil, bagian tengah, dan bagian atas merupakan sepertiga bagian dengan X terbesar. Perlu diingat bahwa A. Pertigaan atas dan bawah paling banyak mengandung sepertiga dari seluruh titik. B. Pertigaan atas dan bawah harus mempunyai range kurang dari setengah range X keseluruhan. Jika tidak, maka harus dilakukan transformasi. C. Bila beberapa titik mempunyai harga X yang sama, titik-titik tersebut dimasukkan dalam pertigaan yang sama. D. Masukkan sebanyak mungkin titik-titik ke pertigaan bawah dan atas selama ABC dipenuhi. Langkah yang ketiga untuk regresi estimasi yaitu menghitung pasangan pusat masing-masing pertigaan. Digunakan median bila jumlah observasi kecil dan trirata bila jumlah observasi besar. Pertigaan atas, pusat untuk X sama dengan XA, pusat untuk Y sama dengan YA. Pertigaan tengah, pusat untuk X sama dengan XT, pusat untuk Y sama dengan YT. Pertigaan bawah, pusat untuk X sama dengan XB, pusat untuk Y sama dengan YB. Berikut merupakan catatan penting mengenai cara mengurutkan observasi. Yang pertama yaitu jangan mengurutkan observasi berdasarkan harga Y. Setiap harga Y harus mengikuti harga X-nya. Yang kedua, setelah membagi X dan Y menjadi 3 bagian, pusat pertigaan untuk X dan Y dicari terpisah. Jangan mencari harga Y yang merupakan pasangan pusat X bila ada. Selanjutnya mengenai langkah regresi estimasi. Keempat, menghitung B dengan rumus B sama dengan YA min YB per XA min XB. B dapat bernilai positif maupun negatif. Kelima, menghitung A. A sama dengan AA plus AT plus AB per 3, di mana A sama dengan YA min BXA, AT sama dengan YT min BXT, AB sama dengan YB min BXT. Keenam, memeriksa sisa dengan rumus sisa sama dengan Y dikurang Y topi. Bila semua sisanya 0 atau mendekati 0, maka model dikatakan baik. Semua sisa mendekati 0 menjadikan sisa kecil, jauh lebih kecil dibanding Y semula, maka diperiksa dengan rumus nisbah sama dengan deki sisa per deki Y. Bila nisbah menuju 0, maka model dikatakan baik. Berikut ini kami paparkan data X dan Y yang belum diurutkan. Berikut data X dan Y yang sudah diurutkan berdasarkan aturan X. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan regresi untuk langkah 4 dan 5, yaitu mencari nilai A dan mencari nilai B. Setelah data diurutkan menurut X, kemudian data dibagi menjadi 3 bagian. Data di sini dengan total 51
akan dibagi 3 menjadi 17 perbagiannya. Untuk data X pertama, data 1 hingga data ke-17 ditambahkan, kemudian dibagi 17 sehingga didapat XB sebagai 52,705. Kemudian, data tengah, yaitu data ke-18 hingga data ke-34 ditambahkan, kemudian dibagi 17 dan didapat hasil yaitu XT sama dengan 59. Kemudian, data terakhir, yaitu data ke-35 hingga data ke-51 ditambahkan, kemudian dibagi 17 hingga XA didapat sama dengan 66,29. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang Y. Pertama, kita akan tambahkan dulu data Y untuk data pertama hingga data ke-17, kemudian dibagi 17. Dan didapat hasil YB sebagai berikut, yaitu 111,88. Kemudian untuk Y yang tengah, data ke-18 ditambahkan hingga data ke-34 dan dibagi 17, sehingga didapat hasil yaitu 116,29. Kemudian, Y yang terakhir, yaitu data ke-35, ditambahkan hingga data ke-51, dan kemudian dibagi 17, sehingga YA didapat hasil sebagai berikut, yaitu 120,529. Sehingga, B dapat diperoleh yaitu YA min YB per XA min XB, sama dengan 8,647 dibagi 13,588. Dan dibulatkan hasilnya menjadi 0,63 untuk B. Kemudian kita akan mencari nilai A. Untuk AA yang pertama yaitu dengan cara YA min B dikali XA sama dengan 120,529 dikurangi 41,765 sehingga didapat hasil AA sebagai berikut yaitu 78,76. Kemudian untuk AT, rumusnya hampir serupa dengan AA, akan tetapi YA diganti menjadi YT dan XA diganti menjadi XT, yaitu YT min BXT sama dengan 116,294 dikurangi 37,17 sehingga didapat hasil 79,12 untuk AT. Dan kemudian AB, yaitu dengan rumus YB min B dikali XB, yang dimana hasilnya sebagai berikut, yaitu 111,88 dikurangi 33,204 sehingga didapat hasil yaitu 78,677. Dan kemudian akan dimasukkan ke rumus untuk mencari A, yaitu A sama dengan AA ditambah AT dan ditambah AB, kemudian dibagi menjadi 3. Sehingga jumlah AA ditambah AT ditambah AB yaitu 236,565 dibagi 3. Dan diperoleh nilai A sebagai berikut, yaitu 78,86. Di slide ini, kita akan menampilkan tabel Y, tabel Y topi, dan tabel Y min Y topi yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari nisbah. Sekarang kita akan mencari persamaan regresi estimasi dengan rumus Y topi sama dengan A plus BX. A dan B-nya sudah kita temukan di slide 11 ya. Kita masukkan Y topi sama dengan 78,86 plus 0,63X. Nah, dengan begitu, apabila X sama dengan 0, tentu saja Y topi sama dengan 78,86. Maka, setiap penambahan sebesar 1 unit menyebabkan bertambahnya Y topi sebesar 0,63 unit. Sekarang, kita lanjut menghitung perhitungan sisa yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari nisbah. Pertama-tama kita gunakan rumus DG sisa. Apa itu DG sisa? DG sisa adalah DG Y min Y topi yang sudah kita hitung pada masing-masing data di slide 12 sebelum ini. Nah, rumusnya kuartil atas dikurang kuartil bawah dari Y min Y topi. Kuartil atas kita temukan yaitu data ke-13 sama dengan 4,08 dikurangi
kuartil bawah yang kita temukan yaitu data ke-39 sama dengan min 2,14. Kita hitung, hasilnya adalah 6,22. Lanjut, kita akan menghitung DGY yang kita hitung dari tabel Y yang sudah kita urutkan. Kemudian kita menemukan kuartil atas DGY yaitu data ke-13 sama dengan 123 dikurangi kuartil bawah yaitu data ke-39 tabel Y yaitu 112 kita hitung sama dengan 11. Kemudian saatnya kita mencari nisbah dengan rumus nisbah sama dengan DG sisa per DG Y. Kita masukkan sama dengan 6,22 dibagi 11. Hasilnya adalah 0,57. Nah, nisbah ini mendekati 0, yang artinya persamaan regresi estimasi yang sudah kita hitung tadi dinilai cukup baik. Yang selanjutnya yaitu materi meluruskan. Yang kita lakukan yaitu dengan memeriksa kelinearan dari data. Cara pertama yaitu dengan menggunakan diagram scatter atau scatter diagram. Yang kedua dengan membandingkan nilai dari YA, YT, dan YB-nya. Yang ketiga dengan perhitungan, dengan menghitung nilai dari N, di mana N adalah S per M, S adalah nilai minimal dari BBT dan BAT-nya. Nanti yang paling kecil yang mana? M-nya adalah nilai maksimal dari BBT dan BAT-nya. Nah, untuk BBT dan BAT sendiri, rumusnya yaitu BBT adalah YT min YB per XT min XB, BAT adalah YA min YT per XA min XT. Catatan, untuk N mendekati 1 atau BBT-nya hampir sama dengan BAT, maka model linearnya itu baik digunakan. Kenapa ketika N mendekati 1 BBT dan BAT-nya hampir sama? Karena begini kan, N itu adalah S per M, di mana S-nya itu nilai minimal dan nilai minimal dari BBT atau BAT, dan M-nya adalah nilai maksimal. Nah, ketika BBT dan BAT-nya hampir sama, maka N-nya akan mendekati 1. Kemudian kondisi kedua yaitu jika N-nya mendekati 0 dan tanda dari BBT dan BAT-nya itu sama, misalnya plus atau min, maka kita melakukan transformasi. Nah, untuk kondisi yang ketiga di mana N mendekati 0 tapi BBT dan BAT-nya tandanya berbeda, artinya N-nya nanti bisa negatif, ini kita tidak membahasnya. Untuk aturan penggunaan transformasi itu ada 3. Yang pertama, ketika nilai N-nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka kita menggunakan transformasi variabel X atau transformasi X dan Y. Ketika nilai N-nya lebih besar dari 0,5 tapi lebih kecil atau sama dengan 0,9, ketika datanya mencar, maka gunakan model linear sederhana, dan hubungannya erat, maka gunakan transformasi. Kemudian kondisi ketiga, jika nilai N-nya lebih besar dari 0,9 dan lebih kecil atau sama dengan 1, maka gunakan model linear biasa. Dan transformasi yang sesuai dengan berbagai kurva. Di sini ada 4 kurva. Yang pertama, ketika BBT dan BBT-nya itu lebih besar daripada BAT dan keduanya positif, maka X-nya ditransformasi menjadi log X atau min per X, Y-nya menjadi Y kuadrat atau Y pangkat 3. Kurva yang kedua yaitu ketika BBT lebih besar daripada BAT dan keduanya itu negatif, maka kita gunakan transformasi X-nya log X dan transformasi Y-nya adalah log Y. Untuk kurva ketiga, ketika BBT lebih kecil daripada BAT dan keduanya bernilai positif, maka transformasi dari X-nya yaitu X kuadrat atau X pangkat 3 dan transformasi dari Y-nya adalah log Y. Kurva keempat yaitu ketika BBT lebih kecil daripada BAT dan keduanya bernilai negatif, maka transformasi dari X adalah X kuadrat, transformasi dari Y adalah Y kuadrat.
Kemudian, dari data di atas, kita akan memeriksa kelinearan data. Yang pertama yaitu dengan diagram scatter. Cara membuat diagram scatter, yang pertama yaitu memasukkan data dan menamainya dengan variabel X dan Y agar lebih mudah. Kemudian, klik graph, klik scatter plot with regresi, dan nantinya akan muncul diagram scatter seperti berikut. Dari diagram scatter tersebut menunjukkan bahwa data tersebut memencar, yang berarti hubungan antara X dan Y renggang, maka model linear sederhana sudah cukup. Kemudian, kita akan memeriksa kelinearan data dengan cara yang kedua, yaitu dengan membandingkan antara YA, YT, dan YB. Dari regresi, diketahui bahwa nilai XB adalah 52,705, XT adalah 59, XA 66,294, YB 111,882, YT 116,294, dan YA adalah 120,529. Kemudian dengan perhitungan, nilai PBT yang kita peroleh dari YT min YB per XT min XB kita peroleh 0,7009. Nilai BAT yang kita peroleh dari YA min YT per XA min XT kita peroleh 0,5806. Nilai S atau nilai minimal kita peroleh 0,5806 atau nilai dari BAT. Nilai M atau nilai maksimal kita peroleh 0,7009 atau nilai dari BBT. Selanjutnya, kita mencari nilai N dari rumus S per M yang menghasilkan 0,8283. Selanjutnya yaitu transformasi X dan Y. Untuk transformasi X, kita akan mencari nilai XB, XT, dan XA dari log X dan min seper X. Hasilnya ditampilkan dalam tabel yang ada di kiri atas. Selanjutnya, untuk transformasi Y, kita akan mencari nilai dari YB, YT, dan YA dari Y kuadrat dan Y pangkat 3. Hasilnya ditampilkan dalam tabel yang ada di kanan bawah. Transformasi yang pertama yaitu log X sebagai X aksen dan Y kuadrat sebagai Y aksen. Lalu akan dicari BBT aksen dan BAT aksen. Karena kami menggunakan transformasi X dan Y, maka rumus dari BBT aksen sama dengan YT aksen min YB aksen per XT aksen min XB aksen. Dengan memasukkan data di slide sebelumnya, maka akan dihasilkan nilai BBT aksen. Lalu BAT aksen rumusnya sama dengan YA aksen min YT aksen per XA aksen min XT aksen. Dengan memasukkan data di slide sebelumnya, maka akan diketahui hasil dari BAT aksen. Lalu dari kedua nilai BBT aksen dan BAT aksen tersebut akan dicari nilai yang minimum dan maksimum. Nilai minimum akan menjadi S dan nilai maksimum akan menjadi M. Dari perhitungan diketahui nilai yang minimum yaitu BAT aksen dan nilai yang maksimum yaitu BBT aksen. Sehingga N sama dengan S per M sama dengan 0,9630. Lalu transformasi yang berikutnya yaitu dengan menggunakan log X sebagai X aksen dan Y pangkat 3 sebagai Y aksen. Lalu dicari BBT aksen dan BAT aksennya. Dari perhitungan diketahui nilai yang minimum yaitu BAT aksen dan nilai yang maksimum yaitu BBT aksen. Sehingga N sama dengan S per M sama dengan 0,999. Transformasi yang berikutnya yaitu menggunakan min seper X sebagai X aksen dan Y kuadrat sebagai Y aksen. Lalu dicari nilai BBT aksen dan BAT aksennya. Dari keduanya diketahui nilai yang minimum yaitu BBT aksen dan nilai yang maksimum yaitu BAT aksen. Sehingga S per M sama dengan BBT aksen per BAT aksen sama dengan 0,8602. Dan transformasi yang terakhir yaitu dengan menggunakan min seper X sebagai X aksen dan Y pangkat 3 sebagai Y aksen. Kemudian dicari BBT aksen dan BAT aksennya. Dan dari perhitungan diketahui nilai minimumnya yaitu BBT aksen dan M-nya atau nilai maksimumnya yaitu BAT aksen. Sehingga N sama dengan
BPT aksen per BAT aksen sama dengan 0,8289. Lalu kami akan mencari persamaan regresi estimasi dengan menggunakan data yang telah ditransformasi tadi. Kami menggunakan transformasi dengan nilai n yang terbesar, yaitu log x dan y pangkat 3, dengan n sebesar 0,9994. Langkah yang pertama yaitu mencari nilai b yang rumusnya YA aksen min YB aksen per XA aksen min XB aksen. Lalu dengan memasukkan data yang berada di sebelah kiri, maka akan dihasilkan nilai B. Lalu langkah yang kedua yaitu mencari nilai A yang rumusnya AA ditambah AT ditambah AB dibagi 3. Rumus dari AA yaitu YA aksen min B kali XA aksen, dan rumus AT yaitu YT aksen min B kali XT aksen, serta rumus AB yaitu YB aksen minus B kali XB aksen. Sehingga akan dihasilkan nilai A. Jadi akan ditemukan nilai persamaan regresi estimasinya yaitu YH sama dengan A ditambah BX. Ini adalah diagram scatter dari transformasi dengan nilai n yang terbesar, yaitu transformasi dengan log x sebagai x aksen dan y pangkat 3 sebagai y aksen. Dilihat dari diagram tersebut, terlihat bahwa data terlihat lebih renggang daripada diagram scatter pada data sebelum transformasi. Yang artinya, model linear sederhana tersebut sudah bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.